Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, sebagai umat Islam, kita tahu bahwa kumandang azan adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Sholat termasuk ke dalam rukun Islam, jadi hukumnya wajib bagi setiap umat Islam untuk mengerjakan sholat. Sholat juga merupakan ibadah yang akan dihisab pertama kali kelak di hari kiamat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai umat Islam mengerjakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan memperhatikan rukun sholat, syarat wajib sholat, serta syarat sah sholat, dan lain-lain. Nah, tahukah kalian bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah sholat? Maka, jika tidak menghadap kiblat, sholat kita menjadi tidak sah, kecuali dalam kondisi yang membolehkan ruqyah atau keringanan. Akan tetapi, jika kita berada pada suatu daerah yang belum pernah kita datangi, terkadang masih bingung dengan arah kiblat di daerah tersebut. Lantas, bagaimana cara untuk mengetahui arah kiblat pada suatu daerah? Mari kita saksikan video kali ini untuk mengetahui cara menentukan arah kiblat dengan metode tangan. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 3 Matematika Terapan 2 Kelas C yang beranggotakan Siti Fatimah, NIM 94, Vika Indah Musyafira, NIM 95, Vita Fatmalasari, NIM 97, dan Laila Husnawati, NIM 98. Menghitung arah kiblat menggunakan metode kotangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya arah kiblat bagi umat muslim. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu apa itu kiblat. Oke, kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu kibalah, yang artinya arah. Arah di sini menunjukkan suatu bangunan, yaitu Ka'bah, yang terletak di Arab Saudi, atau lebih tepatnya Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Nah, Ka'bah ini juga sering disebut yaitu dengan Baitullah atau rumah Allah. Sekarang, apa sih pentingnya arah kiblat ini bagi umat muslim? Saya akan memberikan beberapa contoh pentingnya arah kiblat bagi umat muslim. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam muslim itu memiliki kewajiban untuk sholat. Nah, salah satu syarat sahnya sholat yaitu kita harus menghadap ke kiblat. Entah itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian, yang kedua, ketika hendak memakamkan jenazah, kita diwajibkan untuk menghadapkan si jenazah ini menghadap ke arah kiblat atau kita miringkan ke kanan. Kemudian, ketika kita berdoa dan membaca Al-Quran, kita ini sangat dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa pentingnya arah kiblat ini bagi umat muslim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil mengenai kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Salah satunya dalil yang berada pada ayat surat Al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150, di mana ayat itu terus diulang-ulang karena kita dituntut untuk menghadap kiblat. Yang ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yang artinya menghadaplah kamu ke kiblat atau al-Makkah, di mana kita diharuskan menghadap kiblat saat beribadah sholat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah cara pengukuran ke Mekah atau arah kiblat. Yang pertama ada masa klasik di Nusantara. Kemudian yang kedua ada semi modern, dan yang ketiga ada masa modern. Dan yang pertama ada masa klasik di Nusantara. Dan pada masa itu ada 3. Yang pertama kita mengukurnya menggunakan matahari terbenam, di mana matahari terbenam
itu berada di arah barat. Kemudian yang kedua, ternyata Makkah itu berada di arah barat namun condong ke arah utara sedikit. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan alat ukur tongkat istiwa. Kemudian langsung kedua, masa semi modern. Di mana masa semi modern ada dua, kita mengukurnya. Yang pertama, kita mengukur menggunakan kompas, di mana masa itu kompas sudah ada. Dan kemudian yang kedua, kita menggunakan pengukuran datar, karena waktu itu pada masa semi modern kita percaya bahwa bumi itu bukan bulat namun datar. Kemudian yang terakhir, masa modern. Pada masa modern kita ada 5 cara pengukurannya. Yang pertama, kita menggunakan alat ukur pengukuran menggunakan bola segitiga, kemudian menggunakan bayang-bayang matahari, kemudian yang ketiga kita menggunakan Rasyidul Qiblah, dan yang keempat kita menggunakan Theodolit, yang terakhir kita menggunakan Google Earth. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat. Di kelompok kami, metode yang akan kami gunakan adalah metode kotangan. Nah, sebelum masuk ke dalam rumus, kita terlebih dahulu memerlukan 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Titik A ini adalah letak Ka'bah, titik B adalah tempat di mana kita akan mencari arah kiblatnya, titik C adalah jarak antara bujur tempat yang akan kita cari arah kiblatnya dengan bujur Ka'bah. Untuk rumus kotangan guna mencari arah kiblat ini yaitu kotangan B besar sama dengan kotangan B kecil kali sin A per sin C dikurangi cos A dikali kotangan C. Nah, besaran A dan B ini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. A yaitu jarak antara lintang utara dengan tempat yang akan kita cari arah kiblatnya. Besarnya adalah 90 derajat dikurangi lintang utara jika ia terletak di lintang utara, atau 90 derajat ditambah lintang selatan jika ia terletak di lintang selatan. Kemudian untuk besaran B adalah jarak atau selisih antara lintang utara dengan Ka'bah, yaitu besarnya 90 derajat dikurangi 21 derajat 25 menit 21,04 detik. Untuk C itu berbeda dengan kelompok sebelumnya. Jika di kelompok sebelumnya titik C ini menunjukkan kutub utara, tapi dalam kelompok kami titik C ini menunjukkan jarak atau selisih dari bujur tempat yang akan kita cari arah kiblatnya dengan bujur Ka'bah. Dengan besarnya sudah tertera dalam jurnal yang kami buat. Nah, itu adalah rumus kotangan untuk menentukan arah kiblat. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh menghitung arah kiblat suatu kota menggunakan metode kotangan. Nah, di sini kelompok 3 memilih kota Tokyo yang akan kita hitung arah kiblatnya. Sebelum menghitung arah kiblat kota Tokyo, kita memerlukan beberapa data, yaitu lintang Ka'bah, bujur Ka'bah, lintang kota Tokyo, dan juga bujur kota Tokyo. Karena lintang dan bujur Ka'bah sudah tetap, maka teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk lintang dan juga bujur kota Tokyo, untuk mencarinya teman-teman bisa menggunakan cara dari kelompok 2, yaitu menggunakan Google Maps. Nah, di sini data lintang Tokyo yaitu 35 derajat 40 menit 55,6 detik lintang utara, dan juga bujur kota Tokyo yaitu 139 derajat 46 menit 55,4 detik bujur timur. Nah, setelah 4 data ini kita peroleh, selanjutnya kita bisa mencari nilai A, B, dan juga C. Yang pertama, untuk mencari nilai A, ada 2 syarat yang harus kita perhatikan, yaitu kita bisa melihat lintang kota yang akan kita hitung. Nah, karena di sini lintang kota Tokyo berada di lintang utara, maka untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan rumus 90 derajat dikurangi lintang utara. Namun, jika teman-teman menghitung suatu kota yang mana kotanya berada di lintang selatan, maka untuk mencari nilai A, teman-teman bisa menggunakan rumus 90 derajat ditambah lintang selatan. Hal ini dikarenakan lintang selatan bernilai negatif. Oke, nilai A menggunakan rumus 90 derajat dikurangi lintang utara kota Tokyo, yaitu kita peroleh 54 derajat 19 menit 4,40 detik. Selanjutnya kita mencari nilai B, yang mana rumus dari nilai B ini adalah 90 derajat dikurangi lintang Ka'bah.
yang mana kita bisa mendapatkan nilai B kecil ini adalah 68 derajat 34 menit 38,98 detik. Nilai A, nilai B sudah ketemu, selanjutnya kita mencari nilai C. Nah, untuk mencari nilai C ini ada beberapa rumus dengan menghitung nilai C. Ada beberapa rumus dalam nilai C, yang mana kita bisa memperhatikan bujur kota yang akan kita hitung. Nah, bujur kota yang akan kita hitung atau kota Tokyo ini karena berada di antara 39 derajat 50 menit sampai dengan 180 derajat 00 menit, maka kita bisa menggunakan rumus mencari nilai C, menggunakan rumus lambda dikurangi bujur Ka'bah atau bujur kota Tokyo dikurangi bujur Ka'bah, sehingga kita peroleh nilai C yaitu 99 derajat 57 menit 21,15 detik. Nah, data nilai B, C, dan C sudah kita peroleh. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut dalam rumus, yang mana untuk mencari arah kiblat kota Tokyo menggunakan metode kotangan, kita bisa menggunakan rumus kotangan B besar sama dengan kotangan B dikalikan sin A dibagi sin C dikurangi cos A dan dikalikan kotangan C. Nah, teman-teman tinggal masukkan ke dalam rumus kalkulatornya, menghitung dengan kalkulator. Kalau teman-teman tidak punya kalkulator saintifik, di sini teman-teman juga bisa mendownload aplikasi kalkulator di HP teman-teman. Nah, karena di sini nilainya masih desimal, kita akan mengubahnya ke bentuk derajat, yaitu kita tinggal tekan shift tan 1 per ans. Nah, di sini masih belum kelihatan derajatnya berapa. Nah, cara untuk melihat derajatnya, teman-teman bisa tekan hasil akhirnya seperti contoh di samping. Teman-teman tekan hasil akhirnya sehingga dapat kita peroleh, kita bisa melihat cara derajatnya. Nah, hasil akhirnya berarti nilai B besar yaitu 66 derajat 55 menit 42,26 detik. Nah, ketika nilai B besar sudah kita peroleh, teman-teman memperhatikan dua syarat berikut ini. Jika nilai B besar bernilai positif, maka titik arah kiblatnya terhitung dari utara. Namun, jika nilai B besarnya bernilai negatif, maka titik arah kiblatnya terhitung dari arah selatan. Nah, di sini karena nilai B besarnya bernilai positif, maka arah kiblat kota Tokyo ini terhitung dari utara ke barat. Nah, kalau arah tadi utara ke barat, bagaimana untuk menghitung barat ke utara, menghitung arah kiblat kota Tokyo dari barat ke utara? Ini kita tinggal menggunakan rumus 90 derajat dikurangi hasil akhir tadi, yaitu 66 derajat 55 menit 42,26 detik. Sehingga kita peroleh dari arah kiblat kota Tokyo dari barat ke utara yaitu 23 derajat 4 menit 17,74 detik. Nah, arah kiblat dari utara ke timur, barat ke timur sudah kita peroleh. Kalau menghitung secara azimut kiblat bagaimana? Kalau menghitung arah kiblat kota Tokyo dengan azimut kiblat, kita bisa menggunakan rumus 360 derajat dikurangi nilai dari B besar tadi, yaitu kita peroleh hasilnya menggunakan azimut kiblat yaitu 293 derajat 4 menit 17,47 detik. Mengapa menggunakan rumus yang ini? Kita perhatikan syarat yang kedua, yang mana nilai B besar ini bernilai positif dan juga terhitung dari arah utara ke barat, sehingga kita menggunakan rumus 360 derajat dikurangi B besar. Nah, itu tadi menghitung arah kiblat kota Tokyo. Nah, untuk menghitung arah kiblat suatu kota, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, untuk mencari nilai A, perhatikan lintangnya, itu lintang dari lintang utara atau lintang selatan, karena rumusnya berbeda. Selanjutnya, perhatikan bujurnya juga untuk mencari nilai C. Setelah itu, teman-teman perhatikan hasil akhir dari B besar, ini bernilai positif atau negatif. Kalau positif berarti dia terhitung dari titik utara, kalau negatif berarti ia terhitung dari titik selatan. Nah, itu tadi contoh menghitung arah kiblat suatu kota menggunakan metode kotangan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Apabila ada kurangnya, salah penyampaian materi ataupun kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.